Trotoar Kabupaten Kota Semini. Apa itu resiko jatuh? Resiko jatuh adalah kejadian yang kurang menyenangkan pasien menjadi turun atau meluncur ke tempat yang lebih rendah. Nah, kenapa ini penting? Karena ini berhubungan dengan keselamatan pasien. Dan kita sebagai ASN dan staf pegawai PTD Kesehatan Puskesmas Gunung Toar, kita tentunya harus mewujudkan visi PTD Kesehatan Puskesmas Gunung Toar, yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas prima. Kemudian risiko jatuh ini bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Apa itu faktor intrinsik? Faktor intrinsik ini dapat berupa yang pertama itu usia di atas 65 tahun dan di bawah salah pada kaki dan lainnya. Kemudian kesadaran ini berupa perubahan status mental, misalnya kebingungan. Kemudian karena obat-obatan seperti anti cemas, obat yang bersifat hipnotik atau obat tidur, dan obat antidepresan. Kemudian faktor dari luar itu faktor ekstrinsik, itu merupakan faktor dari lingkungan, seperti lingkungan yang tidak aman, kondisi lantai yang retak, pencahayaan yang kurang, area yang sempit untuk berjalan, tempat tidur tanpa pengaman, dan kondisi lantai yang licin. Pasien apa saja yang berisiko jatuh? Yang pertama itu jatuh, yang pertama itu luka injuri, yang kedua perawatan di rumah sakit. Maksudnya itu bisa, jika pasien jatuh bisa jadi kita merujuk dari puskesmas ke rumah sakit, kemudian kecacatan, kemudian pembatasan gerak, dan bisa jadi hal yang terburuk yaitu meninggal dunia. Apa saja yang akan kita lakukan untuk mencegah risiko jatuh ini? Yang pertama itu membiasakan pasien dengan lingkungan sekitarnya. Yaitu pertama pasien masuk ke ruang rawat inap, kita jelaskan tentang gimana kamar mandinya, ini fungsinya apa, seperti pengamanan dan segala macamnya. Kemudian posisikan barang pribadi dalam jangkauan pasien, itu seperti air minum atau HP pasien bisa kita taruh di atas meja pasien setelah disediakan. Kemudian pastikan ada pegangan tangan yang kokoh di kamar mandi, kamar, dan lorong. Kemudian posisikan sandaran tempat tidur di posisi rendah ketika pasien istirahat, dan posisikan tempat tidur di posisi yang nyaman ketika pasien tidak tidur. Posisikan tempat tidur terkunci pada saat berada di bangsal rumah sakit. Kemudian gunakan alas kaki yang nyaman tepat pada pasien, kemudian gunakan pencahayaan tambahan seperti bisa kita buka gorden kamar pasien. Kemudian kondisikan permukaan lantai yang bersih dan kering. Selanjutnya kondisikan daerah perawatan yang pasien rapi, itu bisa kita masukkan barang-barang pasien ke dalam lemari pasien. Kemudian naikkan atau pasang pagar pengaman di tempat tidur pasien jika pasien memiliki risiko jatuh. Ini seperti pasien yang mau turun ke kamar mandi, kita turunkan dulu ininya pengaman tempat tidurnya. Kemudian setelah pasien kembali dari kamar mandi, misalkan jika pasien terjatuh di ruang rawat inap ini, yang pertama itu kita lakukan pertolongan pertama sesuai luka pasien. Yang kedua kita minta bantuan atau pertolongan kepada perawat atau teman kita sesama dinas. Yang ketiga kita laporkan kejadian itu kepada penanggung jawab ruangan seperti Karu. Ini asesmen risiko jatuh di IGD. Jadi begitu pasien masuk kita lakukan asesmen langsung, tapi ini banyak hanya sedikit ya, yaitu rendah, sedang, dan berat. Nah begitu pasiennya masuk ke ruang rawat inap, pengkajiannya lebih detail lagi, dan jika pasiennya pasien dewasa kita lakukan pengkajian menggunakan skala Morse-Park Scale. Jika pasiennya anak-anak kita melakukan pengkajian melalui skala Humphrey Scale. Itu saja sosialisasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.